mengajarnya di guru kelas. Kemudian untuk PJOK ini adalah kosong. Selanjutnya ada guru PJOK dari sekolah swasta, ini mutasi ke sekolah ini. Seluruh formasi P3K Guru 2023 berada pada Dinas Pendidikan dan nantinya akan didistribusikan kepada guru honorer yang lulus seleksi dan juga mendapat peringkat terbaik. Nah, selanjutnya di sini bagaimanakah nasib teman-teman guru honorer yang kalah dalam perankingan? Misalkan saja di sini kita sebagai P1, kemudian juga sebagai P3 dan selanjutnya sebagai P4. Kemudian di sini kita terdapat banyak kebutuhan ya pada sekolah kita. Namun di sini nanti bisa jadi untuk kebutuhan yang ada di sekolah kita akan diisi oleh guru honorer dari sekolah lain sebagai penempatan non-induk mereka. Nah, apakah nanti kita akan bisa digeser? Kalau misalkan bisa digeser, itu nanti skema dan mekanismenya seperti apa? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 5 kriteria guru honorer induk yang akan tergeser untuk penempatan P3K Guru 2023-2024. Kira-kira seperti apa mekanisme penggeseran guru induk untuk penempatan ini dan langkah selanjutnya agar kita tetap punya jam mengajar bagaimana? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa seleksi P3K Guru di sini menggunakan dua mekanisme seleksi. Yang pertama mekanisme penempatan untuk guru lulus passing grade. Kemudian mekanisme kedua ini adalah mekanisme dengan seleksi CAT BKN ya. Nah, dari masing-masing seleksi, masing-masing mekanisme ini adalah diurutkan untuk prioritas untuk penempatannya dan juga berdasarkan dari perolehan nilai. Kalau misalkan P1 berdasarkan dari perolehan nilai di tahun 2021, kemudian untuk yang P2, P3 dan juga P4 ini berdasarkan dari perolehan nilai yang akan di-ranking dari hasil seleksi CAT BKN di tahun 2023. Dan tentunya untuk masing-masing penempatan, baik itu dari P1, kemudian P2, P3 maupun juga P4, maka di sini akan sama. Yang mana di sini kita bisa lihat yaitu pada bagian yang ketiga, yaitu individu ini akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia, dan apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka dia akan ditempatkan pada satuan pendidikan lain yang masih membutuhkan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk mekanisme penempatan ini tentunya kita soroti ya, yaitu pada bagian yang ketiga tadi, bahwasanya kalau di sekolah sendiri ada kebutuhan, kita sebagai pemenang tidak sudah ditempatkan di tempat kita. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan, akan dicarikan ditempatkan pada sekolah lain yang masih membutuhkan. Dalam catatan itu adalah masih dalam satu instansi dan juga dalam jenjang jabatan yang sama ya, yang kita lamar. Sehingga di sini nanti akan memunculkan yaitu situasi yang seperti ini. Yaitu sebagai contohnya, jika saya itu sebagai peringkat 1, ini saya akan ditempatkan di sekolah lain dalam satu instansi, ketika saya nggak bisa ditempatkan di sekolah saya dikarenakan sudah terjadi kelebihan guru. Dan sebaliknya, kalau misalkan di sekolah kita itu ada kebutuhan, kita akan ditempatkan di sekolah induk kita ya. Dan berikutnya, kalau misalkan di sini adalah ketika di sekolah induk kita, saya sebagai peringkat 1, saya ditempatkan di sekolah induk saya ini sudah nggak bisa karena sudah kelebihan guru. Kemudian ditempatkan di sekolah lain ini sudah nggak bisa karena juga sudah penuh dalam satu instansi untuk mapel yang sama. Maka di sini saya nggak akan bisa lulus ya di sini. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun juga sekolah lainnya dalam satu instansi. Maka pemenang akan diturunkan ke level berikutnya ya. Dan selanjutnya di sini kita berfokus kembali ke pokok bahasan, yaitu kriteria guru honorer induk yang akan tergeser untuk penempatan P3K Guru 2023-2024. Kira-kira seperti apa? Nah, untuk yang pertama dari kriteria guru honorer yang akan tergeser, yaitu yang pertama digeser oleh pemenang dari sekolah induk yang sama, teman-teman. Nah, sebagai contohnya adalah misalkan seperti ini, dalam suatu sekolah di sini ada guru honorer yang statusnya P3, kemudian juga ada guru honorer yang statusnya P4. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita melihat ya untuk petanya, inilah misalkan dari sama-sama guru induk ini, sama-sama guru induk di sekolah A, ini adalah ada P3 dan P4, ini sama-sama mereka itu jabatan yang dilamar itu adalah guru kelas ya, guru kelas SD.
Nah, dalam keseharian di tugasnya ini adalah P4, ini beliau itu mengajar di kelas 3. Dikarenakan dia mungkin lebih lama mengajar di sini. Jadi ijazah S1 PGSD itu mengajar kelas 3 kesehariannya. Selanjutnya P3 karena datang agak telat ya. Mungkin juga di sini beliau itu ketika itu keluar kemudian masuk kemudian teridentifikasi sebagai P3. Namun pembagian jadwal keseharian ini adalah P3 ini dibagi tugas untuk mendaftar yaitu untuk mengajar bahasa Inggris dikarenakan ijazahnya itu bahasa Inggris. P4 ini ijazahnya adalah PGSD, kemudian P3 ijazahnya bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2023 untuk Papel bahasa Inggris ini sudah linear dengan guru kelas, sehingga keduanya ini mendaftar sebagai sebagai jabatan ahli pertama guru kelas SD. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini, yaitu maka di sini nanti untuk dikarenakan untuk penempatan P3K Guru 2023 ini penentu kelulusan itu berdasarkan dari prioritas dulu, dikarenakan P3 ini meskipun dia itu ijazahnya bahasa Inggris dan mengajar bahasa Inggris, maka dia nanti akan lulus terlebih dahulu. Dia akan mengajar ke kelas 3 ini yang menggeser yaitu posisi P4 yang kesehariannya mengajar guru kelas ya. Kemudian untuk P4 nanti akan direngking per kabupaten. Apakah dia lulus atau enggak? Kalau lulus dan berdasarkan dari urutan prioritas dan juga dapat nilai terbaik, lulus passing grade, maka dia nanti akan ditempatkan pada sekolah lain. Dengan demikian contohnya juga ini adalah nanti akan bisa tergeser ya, tergeser oleh P3 yaitu dalam satu sekolah induk yang sama. Jadi yang bisa menggeser itu adalah guru induk dalam sekolah induk yang sama, teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua, misalkan di sini dalam suatu sekolah ini ada P1, kemudian juga ada P3. Kemudian untuk kondisi kebutuhan guru itu adalah seperti ini. Jadi seluruh guru seluruh kelas sudah diisi oleh PNS dan P3K, cuman ada satu kelas saja yang mana di sini dia itu masih diajar, misalkan saja dari P3 ataupun juga P4 ya. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk dari kawan kita ini, karena untuk penempatan P3K Guru 2023 ini adalah nanti didahulukan dari P3, maka di sini nanti untuk P4 ini nanti belum bisa lulus, teman-teman. Masih ada satu kebutuhan yang mana di sini kesehariannya diajar oleh P3 dan juga P4, misalkan time teaching atau mungkin juga berbagi. Maka nanti yang akan lulus adalah yang P3, sedangkan untuk yang P4 ini nanti tidak akan lulus ya, dan posisinya ini akan tergeser oleh P3. Jadi untuk poin yang pertama ini adalah untuk penggeseran itu hanya dilakukan oleh guru induk dalam sekolah induk yang sama, dan yang terdampak itu adalah guru induk yang kalah perankingan ya dalam sekolah induk yang sama. Dan selanjutnya untuk yang kedua, kriteria guru honorer induk yang akan tergeser untuk penempatan P3K Guru 2023-2024 itu adalah ketika posisinya seperti ini, yaitu ada guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Misalkan saja seperti ini, yaitu dalam suatu sekolah di sini ada dua guru honorer ya. Misalkan sebenarnya di sini ada dua kebutuhan, yaitu guru kelas 2 dan guru kelas 3 ini masih kosong, masih butuh PNS ataupun juga penempatan P3K. Sebenarnya di sini ada dua guru honorernya, yaitu ada guru honorer A dan juga guru honorer B, namun mereka itu tidak terdaftar di Dapodik. Entah dikarenakan belum tahu bagaimana cara masuk Dapodik atau mungkin juga masih dalam proses mendaftar, namun dikarenakan masih menunggu untuk kebijakan penempatan P3K Guru 2023. Ini Dinas Pendidikan masih menahan untuk proses pendaftaran Dapodik baru, maka di sini nanti dianggap sekolah ini tidak ada guru honorernya, meskipun dalam kesehariannya kelas 2 dan kelas 3 ini diajar oleh guru honorer. Karena tidak terdaftar di Dapodik, maka dianggap ini nanti masih kosong ya, dan juga masih butuh guru, sehingga di sini nanti akan menjadi tempat lahir yang sangat empuk ya, yaitu untuk penempatan dari guru sekolah negeri, baik itu P1, P2 maupun juga P3 dan juga P4. Ketika mereka di sekolah induknya sudah nggak ada kebutuhan, maka mereka nanti akan bisa ditempatkan pada sekolah ini, karena dianggap sekolah ini tidak memiliki guru induk, teman-teman. Karena dasar penentuan ada guru induk atau enggaknya itu adalah dari data Dapodik ya, untuk pengambilan datanya. Bisa jadi nanti juga akan ditempati yaitu teman-teman baik itu lulusan PPG maupun juga guru swasta ya, dikarenakan sekolah ini dianggap sebagai sebuah sekolah yang tidak memiliki guru induk. Karena guru induk di sana itu tidak terdaftar Dapodik atau mungkin juga proses mendaftar Dapodik namun belum berhasil, teman-teman.
Dan selanjutnya untuk kriteria guru honorer induk yang akan tergeser untuk penempatan P3K Guru 2024 ini adalah yaitu guru honorer yang jenis PTK-nya ini bukan sebagai seorang guru. Nah, dari awal dulu sudah saya sampaikan bahwasannya teman-teman yang ingin mendaftar P3K Guru 2023, maka sebelum pendaftaran ini sebaiknya untuk jenis PTK-nya di Dapodik itu diubah menjadi guru ya. Kalau misalkan status kita sebagai tenaga administrasi, tenaga kebersihan, atau mungkin juga sebagai penjaga, maka kita nggak akan bisa kan untuk mendaftarnya. Sebagai contohnya adalah misalkan seperti ini. Nah, dalam suatu sekolah ini ada dua kekosongan guru, yaitu guru kelas 2 dan juga guru kelas 3. Sepertinya di sana ada guru honorernya ya, ada 2. Namun di sana itu sebenarnya dalam kesehariannya ini mereka itu mengajar ya, yaitu mengajar di guru kelas 2. Misalkan yang pertama guru kelas 2, yang kedua ini adalah mengajar di kelas 3. Mereka mengajar kelas tapi terdaftar di Dapodiknya itu adalah sebagai penjaga, administrasi, atau mungkin juga pengerja BOS, atau mungkin juga istilah apa lainnya, yang jelas bukan sebagai guru. Maka di sini dianggap untuk kebutuhan di sini ini tidak ada guru honorer induknya, sehingga nanti akan bisa ditempati oleh teman-teman guru sekolah negeri dari sekolah lain yang nggak ada kebutuhan di sekolahnya, dan juga untuk PPG dan swasta untuk ditempati mereka ya sebagai sekolah penempatan pada pengumuman di hasil seleksi P3K Guru 2023 ini nanti. Kemudian untuk yang keempat, kriteria guru honorer induk yang akan tergeser untuk penempatan P3K Guru 2023-2024 ini adalah ketika sebenarnya di sini kita tuh sebagai guru honorer sudah jenis PTK-nya guru dan terdaftar di Dapodik, tapi ijazah kita itu tidak memenuhi syarat misalkan teman-teman. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini, yaitu misalkan di sekolah ini ada 2 kebutuhan dan ada 2 guru di sini. Mereka kesehariannya itu adalah mengajar sebagai guru kelas ya pada sekolah ini. Namun mereka itu ijazahnya itu adalah masih D2, masih D3, atau mungkin juga masih SMA. Tentu saja di sini nanti juga akan berpotensi untuk formasi tersebut diisi oleh dari sekolah lain, atau mungkin juga dari lulusan PPG dan juga guru swasta yang tidak memiliki sekolah induk ketika mereka lulus berdasarkan dari hasil perankingan. Kemudian yang terakhir yaitu guru honorer yang tergantung ya setelah mutasi. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini. Misalkan dalam suatu sekolah di sini ada yaitu guru PJOK misalkan. Nah, misalkan gini, yaitu di sekolah ini ada P4. P4 ini adalah dia itu mengajarnya di guru kelas. Kemudian untuk PJOK ini adalah kosong. Selanjutnya ada guru PJOK dari sekolah swasta, ini mutasi ke sekolah ini. Namun di sini guru swasta PJOK yang mutasi dari swasta ini tertahan di dinas pendidikan. Dikarenakan untuk penempatan ini adalah untuk saat ini tentunya untuk pemasukan Dapodik baru atau mungkin juga mutasi ini masih tertahan dan masih menunggu untuk nanti setelah penempatan. Tentunya adalah merupakan sebuah tujuan ya dari pendidikan supaya nanti bisa untuk yang kekosongan yang masih dianggap kosong itu nanti bisa diisi untuk teman-teman baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4 yang lulus seleksi berdasarkan hasil perankingan. Sehingga posisi yang seperti ini nanti akan bisa dijadikan untuk penempatan dari teman-teman sekolah lain ya untuk masuk ke sini. Sehingga untuk posisi guru PJOK ini adalah yang posisinya di sini karena belum terdaftar Dapodik, dianggap bahwa sekolah ini PJOK-nya ini masih kosong dan nanti dari sini yang mapelnya itu PJOK akan bisa menempati di sini. Akan menggeser guru induk yang ada di sini karena karena dia itu tidak terdaftar Dapodik ya, masih dalam proses. Oke, itu adalah teman-teman yaitu untuk 5 kriteria guru honorer yang akan geser ya dalam penempatan P3K Guru 2024. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.